Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 4? Hari ini kita akan belajar unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah unsur-unsur yang ada di dalam suatu cerita. Ada apa saja unsur intrinsik itu? Kita akan lihat. Ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar atau setting, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Pada video kali ini kita khusus akan membahas tentang tokoh dan penokohan. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Tokoh atau lakon atau pelaku adalah seseorang yang berperan dalam suatu cerita. Seseorang di sini bisa saja tokoh hewan atau tumbuhan dalam cerita fabel atau mitos. Contohnya, tokoh semut dalam cerita Semut dan Belalang. Penokohan atau perwatakan adalah gambaran sifat atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Hal ini bisa dilihat dari gambaran yang diberikan penulis berupa cerita, dialog, atau kebiasaannya. Untuk menggambarkan sifat atau watak tokoh tidak cukup dengan kata baik atau tidak baik, melainkan harus spesifik atau khusus. Contoh sifat atau watak. Di sini sifat baiknya ada jujur, adil, pekerja keras, ramah, suka menolong, gigih, tekun, rajin, periang, dan sebagainya. Sedangkan sifat tidak baik, di sini ada sombong, serakah, pemalas, pilih kasih, pelit, pemarah, pendengki, suka berbohong, dan sebagainya. Itulah contoh sifat atau watak. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan potongan cerita berikut ini, kemudian tentukan tokoh dan sifatnya. Di sebuah ladang yang subur, tinggallah keluarga semut pekerja dan belalang si pemalas. Semut dan belalang adalah dua sahabat yang memiliki sifat berlainan. Si semut selalu bekerja keras, mencari makan sepanjang hari dan menyimpannya di rumah. Sebaliknya, belalang setiap hari bersenang-senang, bernyanyi, menari, dan menikmati hidup. Belalang sangat menikmati hari-harinya dan tidak memiliki rencana ke depan. Hidup mengalir seperti air. Suatu ketika, si belalang bertemu dengan semut. "Hai semut, kenapa kamu tidak ke tempatku dan bermain bersama aku?" Jawab si semut, "Aku lagi bekerja keras menyiapkan makanan untuk nanti musim dingin. Pada saat musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan kita akan mati kelaparan jika tidak mulai menyiapkannya." Belalang tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban semut dan berkata, "Musim dingin masih lama, semut temanku. Kenapa kamu harus khawatir? Masih ada besok, kan?" Itulah tadi potongan ceritanya. Siapa yang sudah tahu siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita? Ya, betul. Ada semut dan belalang. Siapa yang sudah tahu bagaimana sifat atau watak dari semut? Betul. Semut ini pekerja keras ya, orangnya rajin. Kemudian juga suka berpikir panjang. Dia sudah menyiapkan musim dingin yang belum tiba. Kalau belalang, bagaimana sifatnya? Ya, belalang ini pemalas, suka bersenang-senang dan berpikir pendek.
Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Agar lebih jelas, anak-anak harus rajin-rajin membaca buku cerita ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.